Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pelajar cerdas Indonesia di channel Yeti Ursel Bercerita. Di video kali ini saya akan kembali berbagi tentang materi pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi tentang teks tanggapan. Materi ini diperuntukkan kepada atau bagi siswa kelas 9 di semester 2. Selamat menyimak, tonton sampai selesai agar kalian benar-benar paham tentang materi ini. Jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, beri tanda like, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang lain agar kita bisa sama-sama paham tentang materi ini. Untuk memulai pembelajaran ini, jawablah pertanyaan berikut. Apa pendapatmu mengenai gambar lukisan pada layar ini? Jawaban kalian tentunya beragam. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Ada yang memberi pujian, tapi ada juga yang memberi kritikan. Apapun bentuk pendapat yang kalian ungkapkan, sudah pasti berdasarkan penilaian yang ada di pikiran kalian. Nah, itulah yang disebut dengan tanggapan. Jadi, tanggapan adalah pendapat seseorang terhadap sesuatu yang dapat berupa pernyataan suka atau tidak suka, dapat pula berupa pujian atau kritikan. Fokus pembahasan kita pada materi ini adalah tanggapan terhadap sebuah karya seni atau karya sastra. Dua hal penting yang harus diperhatikan saat kita memberikan sebuah tanggapan, yaitu yang pertama, tanggapan harus bersifat objektif. Yang kedua, harus disampaikan secara santun. Yang dimaksud dengan objektif artinya tanggapan yang kita berikan harus sesuai dengan kondisi objek yang sebenarnya. Kalau bagus, katakan bagus. Kalau kurang menarik, katakan kurang menarik. Jangan mengada-ada hanya untuk menjatuhkan orang lain. Santun artinya tanggapan disampaikan dengan cara dan bahasa yang baik sehingga berdampak positif. Selain mampu memberikan tanggapan, kita juga harus mampu menyimpulkan informasi yang diberikan orang melalui teks tanggapan. Begini langkah-langkahnya. Yang pertama, informasi harus sesuai dengan isi teks. Jadi, pahami informasi berdasarkan apa yang tertulis pada teks. Untuk itu, gunakan panduan pertanyaan ini. 1. Karya apa yang diberi tanggapan? 2. Siapa pembuat karya itu? 3. Siapa yang memberi tanggapan? 4. Bagaimana isi tanggapannya? Dan 5. Bagaimana caranya menanggapi? Sebagaimana bentuk-bentuk teks yang lain, teks tanggapan pun memiliki struktur yang khas. Mari kita pelajari. Teks tanggapan dimulai dengan konteks, yaitu tentang apa yang ditanggapi. Pada bagian ini dijabarkan tentang identitas karya. Bila itu sebuah buku, maka pada bagian identitas ini kita sampaikan atau kita tulis apa judul bukunya, siapa penulisnya, di mana diterbitkannya, berapa tebalnya, dan lain sebagainya. Bagian berikutnya adalah deskripsi objek, yaitu berupa deskripsi atau gambaran dari objek atau karya yang akan kita beri tanggapan. Bila ini adalah karya sastra, maka pada bagian ini kita menuliskan sinopsis dari karya sastra yang kita baca tersebut.
Bagian akhirnya merupakan penilaian, yaitu bagian yang berisi kata-kata pujian atau kritikan dengan mengungkapkan kelebihan atau kekurangan suatu karya. Agar lebih mudah untuk memahaminya, kalian lihat buku Bahasa Indonesia kelas 9 kurikulum 2013 edisi revisi 2018 halaman 101. Ini contoh bagian konteks. Pada contoh ini ada konteks pengarang dan karyanya. Pada bagian konteks pengarang, maka yang dipaparkan adalah identitas pengarang. Sedangkan pada bagian identitas buku ditulis judul buku, penulis, penerbit, tebal, dan hal lain yang berhubungan dengan identitas buku tersebut. Ini merupakan bagian deskripsi karya, berisi sinopsis dari buku yang akan ditanggapi. Dan ini merupakan penggalan bagian penilaian. Perhatikan bahwa isinya merupakan penilaian terhadap karya tersebut berdasarkan sudut pandang orang yang memberikan tanggapan. Bagian akhir dari pembahasan kita adalah kebahasaan teks tanggapan. Kebahasaan teks tanggapan terdiri atas 1. Menggunakan kalimat deskriptif. 2. Menggunakan kata-kata pujian dan kritikan. Pelajaran penting dari materi ini adalah memuji maupun mengkritik. Jika dilakukan dengan cara yang salah, tetap berdampak buruk. Contoh memuji yang kurang tepat. Kamu tampak cantik mengenakan gaun itu. Pujian pada contoh tadi memiliki makna tersirat bahwa kalau dia tidak memakai gaun itu, maka dia tidak cantik. Kita harus lebih berhati-hati saat memberikan kritikan, karena hanya sedikit orang yang siap menerima kritikan, apalagi bila hanya diungkapkan kelemahan atau kekurangannya tanpa diberikan solusi. Kritik akan berdampak baik bila dilengkapi dengan saran untuk perbaikan. Untuk itu, marilah kita selalu memberikan tanggapan secara objektif dan santun agar selalu tercipta hubungan yang harmonis antar sesama manusia. Sekian pembahasan kita kali ini. Tetap semangat dalam belajar dan menambah pengetahuan. Salam literasi. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Juga bagikan konten ini kepada teman-teman yang lain agar kita sukses bersama. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.